mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah wal Jamaah itu perkara berat. Al-Imam Ahmad menyatakan, ikhrajun nas minas sunnah syadidun, mengeluarkan manusia dari lingkup ahli sunnah itu perkara berat. Oleh karena itulah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, mengomentari fenomena ini, yaitu saling membid'ahkan, gampangnya membid'ahkan, beliau mengatakan, man badda'a musliman fa imma ayyakuna hadal muslimu mubtadi'an wa illa fahuwal mubtadi'u. Itu bukan ikhwan kita. Ini jelas ucapan yang keliru, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Dia ikhwan kita. Memangnya di siapa? Dia ikhwan, bukan akhwat. Hanya karena perbedaan tempat kita mengaji, maka terlontarlah kalimat demikian. Ini kurang tepat, ini keliru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita kembali berjumpa kembali dalam program Ngopi on TV, di mana kita sedang berada di rumah seorang kawan kita. Kita baru saja ngobrol-ngobrol terkait membicarakan bagaimana kita beragama ini, dan dari obrolan kita ternyata di lapangan sebagian teman-teman yang sudah ngaji itu terjadi pengkotak-kotakan dari kaum muslimin, sehingga kalau kita melihat saudara kita muslim yang lainnya yang casingnya seolah-olah berbeda dengan casing yang biasa kita kenakan dan komunitas kita kenakan, maka kita mengatakan kepada muslim tersebut, padahal kita tahu dia muslim, dari baju kokonya, dari celananya, dan seterusnya, maka kita katakan, oh itu bukan ikhwan kita. Ini jelas ucapan yang keliru, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Maka jelaslah setiap mukmin itu bersaudara, dan persaudaraan ini tidaklah lepas hilang kecuali dengan adanya pembatal keimanan dari si mukmin tadi. Kalau tidak ada pembatal keimanan dari si mukmin tadi, maka dia tetap ikhwah, saudara bagi mukmin yang lainnya. Adapun penyimpangan dia dari sisi yang bukan perkara akidah, itu tidaklah menghapus, menjadikan dia bukan saudara kita lagi. Maka keliru ya teman-teman kalau melihat, mendengar sebagian satu sama lain berkata, itu bukan ikhwan kita. Dia ikhwan kita. Memangnya di siapa? Dia ikhwan, bukan akhwat. Mereka ikhwan. Hanya karena perbedaan tempat kita mengaji, maka terlontarlah kalimat demikian. Ini kurang tepat, ini keliru. Berikutnya juga yang sering terjadi di lapangan ialah fenomena gampangnya membid'ahkan. Seorang muslim itu tidak boleh dibid'ahkan sampai jelas bahwa dia melakukan kebid'ahan secara nyata, dan bid'ahnya itu yang dianggap oleh para ulama sebagai penyebab dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah wal Jamaah itu perkara berat. Al-Imam Ahmad menyatakan, ikhrajun nas minas sunnah syadidun, mengeluarkan manusia dari lingkup ahli sunnah itu perkara berat, perkara yang berat. Maka kapan kita katakan seorang muslim itu bukan lagi berada di atas ahli sunnah wal jamaah, manakala dia melakukan atau mengucapkan atau meyakini hal-hal yang fundamental yang bertentangan dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Dan usul ahli sunnah wal jamaah itu maklum, telah diketahui di kitab-kitab para ulama. Oleh karena itulah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, mengomentari fenomena ini, yaitu saling membid'ahkan, gampangnya membid'ahkan, beliau mengatakan, man badda'a musliman fa imma ayyakuna hadal muslimu mubtadi'an wa illa fahuwal mubtadi'u. Kata Syekh Al-Albani, barang siapa yang membid'ahkan seorang muslim, kalau benar yang dia tuduh si muslim tadi itu dia tuduh sebagai ahli bid'ah, maka betul lah dia ahli bid'ah. Tapi kalau ternyata yang dia tuduh bukan ahli bid'ah, hanya asumsi dia,
maka yang menuduh inilah dialah yang mubtadi, yang jadi ahli bid'ah. Karena kalimat itu akan kembali kepadanya. Nah, ini berbahaya sekali. Maka membid'ahkan seseorang itu bagaikan mengeluarkan dia dari Islam. Karena penyematan ahli bid'ah itu sangat buruk, yang di bawah penyematan kalimat murtad, keluar dari Islam. Maka seorang, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dikatakan dia keluar dari Islam apabila telah terbukti secara nyata, jelas dia melakukan pembatal keislaman dari aspek ucapannya, keyakinannya, atau perbuatannya, dan keraguannya. Begitu juga seseorang dihukumi sebagai ahli bid'ah apabila dia telah nyata melakukan, mengucapkan, meyakini hal-hal yang bertentangan dengan usul ahli sunnati wal jamaah. Kebetulan saya di sini membawa kitab Tafsirul Khalaf Bidabitil Usul allati man khalafa kharaja an manhaji salaf, karya Syekh Ahmad An-Najjar. Di sini Syekh membicarakan perkara yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh segenap teman-teman pengajian, agar jangan sampai dia itu terburu-buru memvonis orang lain sebagai ahli bid'ah hanya karena ini biasanya begitu ya Bang Tony ya. Biasanya itu karena orang yang dia tuduh itu bukan berada di komunitas pengajian dia. Nah, ini keliru. Padahal seorang dikeluarkan dari ahli sunnah apabila dia terbukti melakukan penyimpangan dari sisi ucapan, perbuatan, atau keyakinan yang di situ bertentangan dengan usul ahli sunnati wal jamaah. Maka untuk mengecap, untuk mencap orang lain sebagai ahli bidah, kita harus tahu dulu apa itu usul ahli sunnati wal jamaah. Yang dasar-dasarnya kita ketahui di Al-Aqidah Wasithiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian lanjut lagi di Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Ibn Taimiyah menjelaskan bagaimana dasar-dasar ahli sunnati wal jamaah, sekaligus menggariskan perbedaan antara ahli sunnati wal jamaah dengan ahli bid'ah. Apa-apa yang harus diyakini oleh seorang sunni salafi agar dia menjadi ahli sunnah. Nah, di buku ini Syekh An-Najjar membawakan beberapa contoh yang sangat fundamental. Ya, bagaimana para ulama berhati-hati dalam memvonis orang lain sebagai ahli bid'ah. Padahal mereka menyatakan, Imam Ahmad menyatakan mengenai hadis surah. Hadis surah itu apa sih? Hadis rupa bentuk ketika Nabi SAW menyatakan, Innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Di atas bentuknya. Ala suratihi. Domirnya ini, domir ha, di atas bentuknya, itu kembali kepada Allah. Maka mafhum, pengertian hadisnya, Allah menciptakan Adam di atas bentuk Allah. Dan para ulama tidak ada yang memahami tasbih, penyerupaan sifat Allah dengan sifat Adam. Namun para ulama memahaminya bahwasanya sifat Adam sama dengan sifat Allah itu dalam hal Adam berbicara, Allah berbicara. Adam punya tangan, Allah punya tangan. Adam melihat, Allah melihat. Nah, kesamaan sifat tidak melazimkan kesamaan zat, dan juga tidak melazimkan berkonsekuensi samanya bentuk sifat masing-masing. Sebagaimana makhluk dengan makhluk pun memiliki kesamaan sifat, namun hakikat dari mausuf yang disifati berbeda. Hakikat dari bentuk sifat masing-masing sesama makhluk pun berbeda. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya terangkan sedikit di sini. Kesamaan makhluk, sesama makhluk kesamaan sifat. Manusia punya wajah, hewan punya wajah, sama-sama punya sifat wajah. Hakikat dari yang mausuf yang disifati berbeda. Yang satu manusia, yang satu hewan. Bentuk sifatnya pun juga berbeda. Hewan sifatnya seperti ini, manusia seperti itu. Maka kesamaan nama sifat tidak berkonsekuensi kesamaan bentuk dari sifat masing-masing dan kesamaan zatnya. Nah, Nabi SAW menyatakan, Innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Di atas bentuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dipahami hadis ini Allah menciptakan Adam di atas bentuknya Adam. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, Man qala innallaha khalaqa Adama ala surati Adama fahuwa jahmi. Barang siapa yang berpendapat bahwa Allah Ta'ala menciptakan Adam di atas bentuknya Adam, maka dia sebagai ahli bid'ah Jahmi, pengikut Jahmiyah. Kenapa? Karena dia memahami sesuatu hal yang berbeda dengan pemahaman salaf.
para salaf memahami Allah menciptakan Adam di atas bentuknya Allah. Di atas bentuknya Allah, bukan ada keserupaan. Artinya sama-sama memiliki sifat. Allah punya sifat bicara, Adam juga punya sifat bicara. Allah punya sifat tangan, Adam juga punya sifat tangan, dan seterusnya. Ya, maka tidak boleh mengembalikan domir kata ganti ala suratihi dalam bentuknya nyanya itu kepada Adam, tetapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah bahkan menyatakan wa hadzal hadis lam yakun bainas salafi minal qurun as-salasati nizaa'un fi anna dhamira a'idun ila Allah. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, mengenai hadis ini tidak ada perselisihan di kalangan salaf, di kalangan 3 generasi yang utama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, tidak ada perbedaan. Tempat kembalinya domir kata ganti tadinya itu ala suratihi kembali kepada Allah, tidak ada. Namun ternyata Imam Ahlussunnah yang bernama Imam Ibnu Khuzaimah, beliau berpendapat bahwasanya Allah menciptakan Adam di atas bentuknya Adam. Maka Ibnu Khuzaimah mengembalikan domir innallaha khalaqa Adama ala suratihi ay ala surati Adam, yaitu Allah menciptakan Adam di atas bentuknya Adam. Tentu kita akan menyatakan kalau begitu Imam Ibnu Khuzaimah terkena dong perkataan Imam Ahmad, siapa yang berpendapat Allah menciptakan Adam di atas bentuknya Adam maka dia penganut ahli bid'ah Jahmi. Seperti itu dong. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Dikatakan di sini oleh Syekh An-Najjar, fahadhihi al-mas'alatu wa hiya as-suratu qad waqa'a 'alaiha ijma'u salaf. Permasalahan ini sudah menjadi ijma' salaf. Wastaharat muwafaqatuha lil kitabi was sunnah. Nah, ini telah masyhur, ya, keselarasannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Huwa aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan inilah salah satu prinsip ahli sunnati wal jamaah. Wa ma dzalika faqad waqa'a fi inkariha wa ta'wiliha al-imamu Ibnu Khuzaimah. Namun walau demikian ternyata Imam Ibnu Khuzaimah terjatuh ke dalam kekeliruan tatkala beliau mengingkari domir itu kembali kepada Allah, tapi beliau kembalikan pada Adam. Allah menciptakan Adam di atas bentuknya Adam. Ini pendapat Ibnu Khuzaimah yang keliru, dan beliau mentakwilkan. Dan kata Syekh An-Najjar, walam yukhrijuhu al-a'immatu bihadhil mukhalafati an manhajis salafi. Dan ternyata para imam-imam salaf tidak ada yang mengeluarkan, memecat Ibnu Khuzaimah dari manhaj salaf. Dan para salaf pun juga tidak menisbatkan bid'ah, ahli bid'ah kepada Imam Ibnu Khuzaimah, ya, karena sebab tersebut. Apalagi kepada saudara-saudara kita sekarang saat ini, yang penyelisihan mereka terhadap agama ini tidak sebanding dengan penyelisihan yang tadi dilakukan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ma'zur mungkin. Ya, contoh saudara kita saat ini mungkin ada yang potong jenggot, ada yang celananya di bawah mata kaki. Itu sepakat para ulama bahwa maksimal dari akibat perbuatan tadi itu hanya maksiat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i hanya makruh. Sebagaimana telah kita waktu itu ngobrol-ngobrol, ya, sama Bang Tony di sini. Ya. Nah, kok bisa ada saudara kita yang cukur jenggot, celananya di bawah mata kaki, kita katakan dia bukan ikhwan kita. Nah, ini berat ini. Apakah kita akan mengatakan dia bukan ikhwan kita berarti dia akhwat? Tidak mungkin. Atau bagaimana? Oh, dia bukan Islam lagi. Ini madhaj khawarij. Bukan ikhwan kita. Walaupun mungkin yang berbicara seperti itu ya tidak bermaksud mengeluarkan dia dari Islam. Karena konsekuensi dari dia bukan ikhwan kita berarti bukan mukmin. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini kita hendak mengajak kembali kepada teman-teman untuk banyak-banyak belajar, membaca, bertanya, ya, mengenai permasalahan ini, karena ini permasalahan yang sangat berat menyangkut kehormatan seorang mukmin. Ini permasalahan bukan sepele. Kalau kita salah tuduh, kita mengatakan si fulan ahli bid'ah, ya. Sementara kita sendiri tidak paham apa sih prinsip ahli sunnah yang dilanggar oleh si fulan, nggak ngerti kita. Kita cuman katanya aja. Kita nggak paham. Ya, ini perkara yang berbahaya sekali. Tadi Syekh Albani menyatakan apa? Man badda'a musliman, ya, barang siapa yang membid'ahkan seorang muslim, ya, fa imma ayyakuna hadzal muslimu mubtadi'an wa illa fa huwal mubtadi'.
Bisa jadi si muslim yang dia tuduh itu memang betul ahli bid'ah, maka tuduhan dia itu layak. Namun kalau tidak, nanti dia yang jadi ahli bid'ah. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, ini perkara berat. Perkara berat. Kecuali memang orang tersebut telah terbukti nyata, jelas-jelas menyimpang dari ahli sunnati wal jamaah dengan berkeyakinan Jahmiyah, jadi da'inya dinasehati menolak, semakin menjadi-jadi dalam bid'ah Jahmiyahnya, bid'ah Mu'tazilahnya, Qadariyahnya, dan seterusnya, barulah dia layak disebut sebagai ahli bid'ah. Kalau tidak, maka kita hukumi secara zahirnya dia muslim. Ya, dia muslim, dia seorang muslim. Kita tidak boleh menyematkan dia sebagai ahli bid'ah, bukan ikhwan kita, manhajnya tidak jelas, dan seterusnya. Karena juga sekarang kita ini juga gampang, ya, suudzon terhadap orang lain. Kita tanyakan dia manhajnya apa, ini suudzon terhadap muslim. Ya, ini berat ini. Kata Nabi SAW, iyyakum wadzon fa inna dzanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian dari duga-duga, karena duga-duga itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Wa inna dzanna la tughni minal haqqi syai'a, kata Allah Ta'ala di Al-Quran. Dzon ini, duga-duga ini enggak mendekati kebenaran sedikit pun. Tidak mencukupkan diri untuk mendapatkan kebenaran sedikit pun. Maka kita jangan menaruh curiga terhadap kaum muslimin. Maka zahirnya dia muslim, ya sudah dia muslim. Selesai, kecuali dia menampakkan seperti tadi. Bid'ah yang besar, ya, yang bid'ah yang besar ini yang dianggap oleh para ulama tadi yang disebutkan. Jahmiyah, Rafidah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, dan seterusnya, menampakkan dari usul-usul firqah-firqah sekte-sekte tersebut, barulah dicurigai. Nah, kalau ternyata telah jelas dia melakukan, meyakini, mengucapkan dengan pendapat-pendapat sekte-sekte tersebut, dan diberitahu pun ngeyel, dan ya bahkan dia malah mendebat kita, barulah dia layak disebut sebagai mubtadi atau ahli bid'ah. Semoga ini mencerahkan, ya, tidak dianggap syubhat tentu ini, ya. Nah, tidak dianggap syubhat. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut lagi ngobrolnya.